Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah Mengapa Dia Datang dan Pergi Sesuka Hatinya ya. Jadi kalau memang kalian berhubungan dengan seseorang yang memang sepertinya seenaknya sendiri datang dan pergi tanpa memikirkan perasaan kalian ya. Berarti ini mungkin ada energi kalian yang terbaca di sini ya. Sekali lagi, ini adalah general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate, dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Oke, energi kartu tarot juga terbolak-balik, bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton video ini, mungkin di sini ada pesan untuk kalian ya. Ada yang bisa diambil lah, minimal sebagai penghiburan. Oke. Kartu tarot ini saya sifatnya fun reading ya. Jadi jangan terlalu percaya 100%, tetap mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, kita lihat siapa sih orangnya. Pastikan orangnya itu sosoknya atau mungkin cerita antara kalian itu seperti yang terbaca di sini ya. Kita lihat dulu ya. Ceritanya apa, sosoknya gimana ya. Oke. Kita lihat terlebih dahulu gimana cerita antara kalian. Terima kasih yang sudah subscribe ya, like, comment, share YouTube saya, video-video dalam YouTube saya. Yang baru saja menemukan video ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Dan untuk yang di IG juga TikTok ya, terima kasih yang sudah follow. Terima kasih. Dan yang jelas kalau di TikTok dan Instagram itu semuanya hanya cuplikan ya, cuplikan potongan-potongannya. Kenapa? Ya karena memang durasinya nggak bisa panjang. Durasi saya di atas 20 menit gitu ya. Jadi kalau ingin nonton yang full dari awal sampai akhir sehingga pemahamannya nggak setengah-setengah ya, itu nontonnya di YouTube ya, bukan di TikTok atau Instagram. Itu hanya cuplikan inti-intinya aja. Oke. Untuk yang ingin personal reading, monggo silakan untuk permasalahan kalian bisa chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi box di YouTube ya. Di sana ada nomor WA saya, chat only untuk mendaftar ya, nggak nelpon ya. Dan semua pembacaan di saya berbayar. Bisa disesuaikan dengan permasalahannya, kalian butuh berapa durasinya. Ada 3 macam durasi yang bisa dipilih. Dan semuanya dengan video call, jadi interaksi ya. Bukan hanya voice note atau mungkin foto ya. Seperti itu. Oke, kita lihat. Kurang satu, oke. 1. Ini cerita apa? Atau mungkin sosoknya. Sosoknya nggak keluar nih. Cuman nanti kita lihat kalau sosoknya ya. Ini hanya ceritanya aja. Oke. Kenapa? Ini dia datang dan pergi. Ini cerita-cerita orang ini bingung ya, dalam satu kebingungan atau sedang menyeimbangkan sesuatu ya. Seperti juggling. Juggling itu kan kayak permainan yang begini-begini tuh ya. Bola yang dilempar-lempar itu ya. Karena ini nggak bisa pilih, memang nggak bisa konsisten. Nah, seperti itu. Masih ada fluktuasi di dalam mungkin hati pikirannya dia. Yang jelas seperti itu memang. Karena ada satu kebingungan naik turun ya. Proses yang naik turun yang nggak jelas, masih bingung seperti itu. Jadi benar ya, sesuai dengan judulnya. Oke, di sini ada cerita-cerita sebenarnya mungkin kalian ingin mengakhiri hubungan ini, sudah nggak nyaman. Karena di sini kartunya the death ya, sudah nggak nyaman atau ingin mengakhiri seperti itu. Ingin mengakhiri, kemudian ingin bangkit untuk ya mungkin mencari yang lebih baik atau mungkin menjalani hidup kalian tanpa dia seperti itu ya. Kemudian di sini memang masih ada kebingungan di orchard. Masih bingung, kalian pun juga bingung ya dengan kondisi banyak kebingungan dalam hubungan ini. Kemudian di sini memang ada beberapa yang bilangnya sih ya lagi fokus sama kerjaan seperti itu ya.
Tapi di sisi lain, entah kalian atau orang ini justru lebih fokus kepada kenapa kok datang dan pergi. Jadi lebih fokus kepada hubungannya. Salah satu fokus ke hal yang lain, ini nggak sama fokusnya. Yang satunya fokus kepada hubungannya. Seperti itu. Di sini sebenarnya hubungan kalian itu awalnya juga sudah nyaman gitu loh, nyaman, kemudian saling apa ya, saling mencintai saya bilang, dan dari segala sisi itu nyaman. Tapi kenapa kemudian jadi seperti ini ya, jadi datang dan pergi. Wong dulu enggak tuh, apalagi waktu awal-awal ngejarnya bukan main, seperti itu. Oke ya, ini membingungkan kalian yang jelas ceritanya. Kalian bingung kenapa sih dia suka datang dan pergi seenaknya? Tanda tanya besar. Kita lihat dulu ya sosoknya ya. Sosoknya si dia. Kita lihat sosoknya itu seperti apa. Kalau untuk ininya ya, zodiaknya ini banyak yang Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau Scorpio jangan ditanya, dia penuh misteri dan memang nggak bisa diprediksi. Kemudian di sini juga ada Pentacle. Pentacle lebih kepada Capricorn, Virgo, Taurus. Kalau untuk arcana mayornya itu sama Cancer, Pisces, Scorpio. Banyak yang zodiaknya itu. Tapi zodiak itu kalau saya kira nggak valid ya, karena untuk astrologi itu pembahasannya panjang, lama belajarnya juga gitu, nggak semudah itu. Ini hanya dari sun-nya aja, belum sun, moon, rising, Venus, planetnya apa, house-nya apa. Nah, gak usah yang ribet-ribet, wis kartu tarotnya aja yang kita lihat ya. Oke, sosoknya seperti apa? Ada sosok maskulin, feminin juga ada. Oke, ada yang dalam hubungan pernikahan, marriage. Oke, oh gak ketok tiba nontar. Oke. Kurang 2 ya. Oke. Kasih 2. Oke, terima kasih. Loh, kok ini sering muncul ini? Seseorang dari pegawai negeri, kepolisian, TNI. Sering muncul ini. Waduh, kalau datang dan pergi, kalau orangnya ini ya nggak bisa disalahin. Apalagi ada pernikahan, ya. Pernikahan. Kalau TNI, pegawai negeri, kepolisian, ini tapi nggak selalu itu ya, ada juga pegawai dari instansi pemerintahan atau mungkin instansi swasta, official ya, orang yang kerja di kantoran, ya, dalam struktur perusahaan seperti itu. Oke, kalau di sini dilihat sosoknya itu orangnya, kalau dia rezekinya banyak sering ngasih sih, ya dia nggak pelit. Cuman, sosok ini adalah sosok yang mungkin sudah menikah, ya nggak bisa dipungkirin kartunya bilangin menikah. Kalau yang memang kalian fokuskan belum menikah ya, berarti kayaknya bukan deh. Bukan apa, ini jelas sekali sudah ada kartu marriage gitu loh. Atau kalian memang sudah marriage, kalau sudah marriage masa on dan off ya, berarti ini orang ini sudah menikah gitu, atau kalian yang sudah menikah gitu. Seperti itu ya. Dan di sini banyak tahu itu persepsi atau pemikiran ya. Jadi banyak kepikiran, saling kepikiran. Bisa juga kalian yang lebih memikirkan. Kadang-kadang kalian memikirkan bahwa, oh apakah dia sedang dengan pasangannya? Oh apakah dia bener nggak sih cuman sama pasangannya aja gitu. Ya. Kalau di sini tengah kartunya sudah marriage, pasti ini marriage lah. Orang ini sudah menikah atau kalian yang sudah menikah. Jadi hubungannya seperti itu, bisa cinta segitiga. Aduh, cinta segitiga lagi. Saya itu bosen sampean. Kemudian orang ini sebenarnya banyak memberi apa ya? Kalau di pernikahannya orangnya ya baik-baik aja kalau saya lihat. Kemudian orangnya memang dermawan ya. Lagi pula orangnya memang duitnya banyak kalau saya lihat. Duitnya banyak. Seperti itu, kalau sosoknya seperti ini berarti ini mungkin cerita kalian bisa dilanjutkan untuk melihat
Kenapa sih dia sering on dan off itu sebenarnya ada apa? Apakah ada orang lain di hatinya selain dia dan selain saya dan pasangannya, ataukah apakah dia ingin benar-benar meninggalkan saya, atau apa sih tujuan dia bersama saya? Gitu ya, kita lihat ya isi hatinya juga terdalamnya ya. Kita lihat inisialnya dulu, oke? Kita lihat inisial dia, inisial kalian bisa ya. Nama depan, nama tengah, nama. Kok banyak? Nggak jadi terlalu banyak. Oke. Kalau terlalu banyak jangan. Nggak valid. Saya ulang. Kalau sudah kena tangan saya, kena energi saya nanti. Harus saya kembalikan. Maaf ya. Ceroboh. Mungkin ini banyak memang yang nonton ini energinya banyak. Cuman saya memang nggak mau bayar. Cukup ya. Fair ya. Cukup fair. Oke. Ntar saya tata. Ini ada yang hubungan secara ini ya. Virtual. Oke, sebentar. Atau yang nggak tahu nama aslinya ya. Nama panggilan, julukan, atau nama topnya di sosmed. Nah, seperti itu. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan. Kita lihat ya. Sebenarnya perasaan dia itu sama kalian sungguh-sungguh nggak sih gitu ya. Kenapa datang dan pergi ya. Apakah ada orang lain sih selain dia dan selain saya dan pasangannya? Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Oke. Pasangannya. Oke. Karena terikat dengan dokumen. Oke. Walaupun hubungan mereka kurang baik-baik saja, tidak harmonis. Perasaannya gimana sih? Oke, sebentar. Oke. Saya ingin tahu perasaan dia ya terhadap kalian. Juga mungkin terhadap yang keluar pasangannya. Perasaan kepada pasangannya atau hubungan dengan pasangannya ini sedang nggak baik-baik aja. Ya, saya lihat. Jadi mungkin itu yang membuat dia pingin recovery. Ya, pingin recovery. Artinya gini, hubungan dengan pasangannya ini sedang nggak baik-baik aja. Makanya dia itu on dan off. Ya, datang dan pergi. Bukan sesuka hatinya. Karena dia menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Karena tadi saya bilang kalian berhubungan dengan seseorang ini yang sudah terikat dengan pernikahan. Sehingga dia nggak bisa sebebas itu untuk menuju kalian. Berhubungan dengan kalian. Berkabar dengan kalian. Ya, sebenarnya dia merasa apa perasaannya? Sedih sebenarnya. Tapi ini penting untuk nggak semudah itu ya meninggalkan atau mengabaikan. Ya. Sebenarnya di sini ada keinginan mereka, aduh ini kayaknya ada sinyal-sinyal ketahuan atau apapun ya, sehingga dia berusaha untuk memutuskan. Kadang-kadang memutuskan untuk pergi atau mungkin nggak menghubungi kalian. Karena apa? Ini mengancam keharmonisan rumah tangga, rumah di sini, tempat yang damai seharusnya seperti itu, ya.
Atau mungkin di sini bisa karena hubungan sama kalian itu sebenarnya nggak apa-apa, dia tiba-tiba memutuskan karena apa? Ya ini pasangannya mungkin. Ini letter bisa juga chat ya, chatnya ketahuan seperti itu ya, ketahuan. Sehingga itu menimbulkan seperti dirundung kesedihan. Ya. Perasaan dia sudah nggak bisa mikir kalau kayak gini. Mikirnya bukan lagi cinta-cintaan tapi lebih kepada keamanan. Ngono loh. Ya. Paham ya? Oke. Kemudian sebenarnya kalau sudah on dan off, bukan sesuka hatinya ternyata, ya, tapi karena keadaan. Ya. Kalau sudah seperti ini saya harus gimana? Ya. Atau mungkin kalian yang sudah menikah, kalian yang takut ketahuan, ya, atau kalian yang sudah ketahuan sama pasangan kalian, sehingga dianya mundur, ya, dianya mundur, takut seperti itu. Ya, jadi pastikan lagi kalian masuk ke dalam cerita ini. Nggak bisa selalu resonate untuk semuanya ya. Hanya beberapa saja karena ini general. Kalau mau pembacaan untuk masalah kalian sendiri ya personal reading, nggak bisa. Nonton ini nggak bisa disamakan. Beda ya. Jadi seperti itu ya ceritanya. Sesuaikan lagi. Jangan dipas-pasin ya. Rupanya di sini juga ada audit model seperti itu dari pasangan sah, entah pasangan kalian atau pasangan dia. Sehingga ini mengkhawatirkan diaudit masalah keuangan atau pemberian-pemberian, ya, alur transfer dan lain sebagainya, bahaya tuh, ya kan? Kalau kayak gini sebenarnya terus dia gimana? Apakah dia ingin tetap mempertahankan atau tidak? Gitu, keinginan dia, bagaimana energi dia bersama kalian. Kalau sementara ini memang enggak ya, dia jaga-jaga. Terus keinginan terdalamnya seperti apa? Sudah kapok nggak mau, apa masih mau lanjut pinginnya, masih pengen lanjut hubungannya. Oke, dengan orang ketiganya ya, ini bisa kalian atau orang yang kalian fokuskan. Bosen saya baca, mesti keluar cinta segitiga, ada yang sudah menikah ya. Kalau hubungan rumah tangga enggak ya, karena apa? Hubungannya on dan off ya. Kalau rumah tangga mau on, mau off, ya tetap aja terikat dalam satu pernikahan kalian ya. Berarti ini hubungan di luar hubungan pernikahan, di luar hubungan sah. Ya, ada hubungan yang lain seperti itu. Oke, kita lihat keinginan terdalam dia terhadap hubungan kalian itu seperti apa sih? Kan segala macam kemungkinan bisa terjadi, tapi saya tidak meramal. Ya, sekali lagi, saya tidak memprediksi hal-hal yang akan ke depannya terjadi. Jodoh mati rezeki saya juga nggak mau ya. Itu semua wewenangnya Tuhan, bukan kapasitas manusia untuk mengintip-ngintip apa yang sudah jadi. Wewenangnya Tuhan mutlak ya. Oke. Di sini dia pinginnya. Di sini masih ada passion, hasrat. Hubungan kalian itu penuh hasrat, ya. Dasarnya hasrat. Oke, dasarnya hasrat dan bukan cinta kasih yang tulus. Ya tulusnya tulus sih, tapi bukan kepada kasih, tapi lebih kepada hasrat-hasrat, gairah, ya. Di sini let go of control issue. Ya, jadi dia sebenarnya pengennya ikuti sajalah situasi ini ya secara natural. Kalaupun memang saatnya kita harus seperti ini dulu ya jalanin aja ya. Karena jangan terlalu mendesak saya untuk memberi kabar atau tidak on dan off, tetap intens ya. Karena memang situasinya sedang nggak memungkinkan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian saya lihat selanjutnya reconciliation ya. Sebenarnya di sini ada dia menginginkan rekonsiliasi dengan kalian atau bersatu kembali. Ya, masih ada usaha, berarti di sini bisa dilihat bahwa walaupun kondisinya seperti ini, tapi dia ada keinginan untuk masih berhubungan dengan kalian. Ya, tapi masalahnya ini, kalau apalagi punya anak ya, your love life is being affected by children. Ya, mungkin yang mereka atau kalian pikirkan adalah anak. Kalau kalian bersatu kan. Iya kalian bersatu, mungkin bisa ketemu dan sebagainya. Tapi anak ini kan sebenarnya sudah nggak ikut-ikut, tapi kan kena imbasnya, ya. Yang dikhawatirkan ini. Dan di sini
your friend help you. Ask for and accept support from other. Jadi gini, kalau memang sementara waktu dia ini off mungkin, atau mungkin on dan off, jangan biarkan diri kamu itu sendiri. Dia juga nggak ingin kalian itu sendiri. Berkumpullah dengan teman-teman kamu untuk seneng-seneng. Atau mungkin sekalipun dia saat sekarang itu nggak bisa ya menghubungi atau apapun, lagi stuck, nggak bisa berkutik ya. Dia berharap ada orang lain yang bisa jadi mediator ya, untuk bisa menghubungkan dengan kalian. Harapan dia seperti itu. Jadi intinya gimana, Bunda? Dia masih ada keinginan bersama kalian, tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan seperti itu ya, karena ya itu tadi, cinta segitiga, sudah ada yang punya pasangan, itu sulit. Terus sarannya gimana? Saya nggak usah buka kartu aja, saya nggak usah buka kartu. Jelas-jelas bahwa kalau cinta seperti ini itu menyiksa kok. Bahagianya di mana sih? Kalian review lagi, kalian pikirkan lagi. Mau terus sama nggak terus ya, mau putus meninggalkan, itu dilema memang ya. Tapi kembali lagi, dulunya gimana? Dulunya sudah sama-sama tahu ada yang punya pasangan tapi lanjut terus. Konsekuensinya ya seperti ini. Kalau mau mentas, mau berhenti, ya kalian sendiri yang harus memberhentikan. Ya, tanpa menyalahkan satu sama lain. Karena kalau sudah cinta-cinta seperti ini, semua punya andil dalam kesalahan. Ya, punya andil dalam cerita ini gitu. Oke. Saya nggak mau berpanjang-panjang lagi karena di video-video saya sebelumnya itu banyak tentang seperti ini, dan saya juga sudah banyak bahas saran, pesan, ada dari kartu, ada dari saya sendiri, banyak lah ya. Jadi kalau yang ingin tahu kalau untuk permasalahan ini, lihat video-video saya sebelum-sebelumnya, itu banyak membahas ini juga. Karena kartu yang keluar model-model begini, jadi ya kalau saya memberikan saran lagi nanti yang lain bosen. Yang diomongkan itu lagi, sama karma ya kan. Kemudian ya salahnya dewe, itu lagi siapa lagi yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan diri kita sama Tuhan, kan gitu. Kadang-kadang kita masuk ke dalam situasi seperti ini bukan karena Tuhan ingin memberikan suatu ujian, tapi justru untuk mau mengingatkan bahwa untuk mengangkat kita gitu loh, bukan untuk menjatuhkan kita. Nggak ada tujuan Tuhan yang seperti itu. Oke, mungkin kali ini nggak resonate, saya mohon maaf. Bisa nonton video-video saya yang lain, judul-judul saya yang lain di video-video YouTube saya. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk saran dan pesannya yang biasanya saya di belakang selalu memberikan, bisa ditonton video-video saya sebelum ini ya. Itu banyak tentang cinta segitiga dan sebagainya ya. Itu sarannya mirip-mirip lah. Kalau yang namanya masuk ke dalam cinta segitiga ya wis gitu-gitulah sarannya ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang lebih positif dari hari ke hari. Lebih positif lagi. Karena itu membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih positif, itu akan membuat diri kita itu menjadi lebih bahagia. Otomatis itu. Oke? Oke, saya kira itu aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.